Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleh semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan orang-orang yang berada dalam kesulitan supaya diberikan oleh Allah kemudahan, dan yang masih sakit diberikan kesehatan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, kelas 5A, hari ini kita belajar tema. Kemarin kita belajar tema 1 tentang organ gerak. Nah, hari ini sudah masuk di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Di subtema 1, bagaimana tubuh mengelola udara bersih. Nah, khusus pelajaran hari ini yaitu tentang IPA. Alat pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui organ pernapasan hewan. Kemudian mengetahui sistem pernapasan pada manusia. Agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita hari ini, mari kita mulai pelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari atau nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat ke-34. Hari ini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara ini, masih diberikan kesempatan bernapas. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah patutlah kita syukuri. Pelajaran kali ini tentang pernapasan manusia dan hewan, tetapi Ibu akan menjelaskan tentang pernapasan manusia terlebih dahulu. Nah, sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia sama dengan hewan, yaitu merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan pada manusia melibatkan kontraksi otot antar tulang rusuk dan diafragma. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung. Hidung merupakan organ pernapasan manusia yang paling luar, sebagai jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Udara yang masuk ke dalam hidung akan disaring oleh rambut-rambut halus. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung juga terdapat alat pengatur suhu yang berfungsi mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembapan udara. Nah, yang kedua, sistem pernapasan manusia, tenggorokan. Udara pernapasan yang dihirup akan masuk melalui tenggorokan atau faring. Faring adalah persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Trakea bercabang menjadi 2, yaitu percabangan trakea disebut batang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara yang disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas sekat
diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga pada dada dan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Seperti yang kita lihat gambar yang ada di sini. Ada rongga hidung, rongga mulut, ada paring, laring, dan sebagainya. Tuh. Ini adalah rongga, ada rongga perut di sini. Oke. Nah, sistem pernapasan pada manusia, proses pernapasannya. Proses pernapasan terdiri atas 2 tahap, yaitu menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi dan menghembuskan udara atau yang disebut dengan ekspirasi. Pernapasan pada manusia terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut, seperti yang kita lihat tadi di gambar sebelumnya. Pada tahap inspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Pada tahap ekspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk berelaksasi atau istirahat. Rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal. Udara keluar dari paru-paru. Untuk itu, lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di sebelah ini. Nah, ini yang disebut dengan inspirasi atau menghirup udara, yaitu pada paru-paru mengembang, tulang rusuk, diafragma kontraksi. Kemudian menghembuskan udara yang disebut dengan ekspirasi. Paru-paru mengecil, kemudian diafragma relaksasi. Oke. Nah, untuk pernapasan pada manusia yang kita lihat di sini, yang tadi kita lihat ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sekarang kita masuk di pernapasan pada hewan. Nah, pernapasan hewan dengan paru-paru. Seperti yang kita ketahui, manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Alat pernapasan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan paru-paru, trakea, kulit, dan insang. Nah, pernapasan hewan dengan paru-paru yang kita lihat di sini. Nah, mamalia. Mamalia adalah binatang yang menyusui anaknya. Mamalia ada yang hidup di darat dan yang hidup di air. Mamalia darat misalnya sapi, gajah, kelinci, dan lain-lain. Mamalia yang hidup di air contohnya lumba-lumba, paus, singa laut, anjing laut. Mamalia darat, mamalia air bernapas dengan paru-paru. Tetapi beberapa mamalia air memiliki ciri tertentu, misalnya lumba-lumba dan paus, seperti yang ada di gambar tersebut. Lumba-lumba harus sering keluar masuk air agar dapat menghirup oksigen. Lumba-lumba bernapas melalui lubang udara yang terletak di atas kepalanya. Sementara itu, ikan paus memiliki hidung yang dilengkapi dengan katup. Pada saat menyelam, katup akan menutup. Katup akan terbuka saat paus muncul di permukaan air. Pada saat katup terbuka, paus akan mengambil oksigen, juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, pernapasan hewan dengan paru-paru yang berikutnya adalah reptil atau disebut dengan hewan melata. Contoh hewan reptil adalah buaya, ular, kadal, komodo, cicak, dan lain-lain. Seperti reptil bernapas dengan paru-paru. Buaya sering hidup di air sehingga memiliki lubang hidung khusus. Lubang hidung tersebut dapat ditutup pada saat menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru buaya. Nah, pernapasan hewan dengan paru-paru yang ketiga yaitu burung. Burung bernapas dengan paru-paru.
Burung juga mempunyai pundi-pundi udara atau kantong hawa sebagai alat bantu pernapasan ketika terbang. Pada saat burung terbang, udara akan masuk ke pundi-pundi udara. Pada saat mengepakkan sayap, burung tidak mengambil udara pernapasan, tetapi burung menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara. Nah, pernapasan pada hewan yang berikutnya yaitu dengan trakea. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh udara yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Trakea bermuara pada stigma atau spirakel. Stigma adalah lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh, bagian kanan dan kiri serangga. Stigma berfungsi sebagai lubang pernapasan, yaitu jalan keluar masuknya udara. Contoh hewan yang bernapas melalui trakea yaitu belalang, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Nah, pernapasan hewan berikutnya yaitu dengan kulit. Contohnya amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Contoh hewan amfibi adalah katak. Selain bernapas dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit. Katak hidup di tempat lembab seperti sungai, sawah, atau kolam. Tujuannya adalah agar kulit katak selalu basah. Melalui kulitnya yang basah, katak mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida. Pernapasan hewan dengan kulit yang berikutnya adalah cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing selalu tampak berlendir dengan tujuan untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Oleh sebab itu, cacing mempunyai tempat lembab dan tanah gembur yang banyak mengandung oksigen. Pernapasan hewan dengan kulit berikutnya adalah pernapasan hewan dengan insang. Hewan yang bernapas dengan insang adalah ikan. Insang berjumlah 4 pasang dan terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang yang berbentuk setengah lingkaran. Selain insang, ikan memiliki gelembung renang yang berguna untuk menyimpan oksigen. Beberapa jenis ikan yang hidup di daerah berlumpur mempunyai labirin. Labirin adalah lipatan-lipatan pada insang yang bentuknya tidak teratur. Labirin berfungsi untuk menyimpan oksigen, sehingga ikan dapat hidup di lumpur yang mengandung sedikit oksigen. Nah, demikian itu tadi yang bisa Ibu jelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu melalui hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, untuk yang hewan itu pernapasan hewan ada yang menggunakan paru-paru, pernapasan hewan dengan trakea, pernapasan hewan menggunakan kulit, yang terakhir adalah pernapasan hewan dengan insang. Silakan anak-anak Ibu semuanya baca lagi bukunya dengan baik supaya anak-anak Ibu menjadi lebih pintar dan ilmunya lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu dari Ibu Suharni. Syukron jazakumullah telah melihat video ini dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.